Beberapa pemain abroad dipastikan langsung terbang ke Irak. Garuda Asia kembali gagal menang di laga uji coba terakhir sebelum balik ke tanah air. Permintaan Shin Tae-yong jelang menghadapi Irak di laga perdana putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Permintaan Shin Tae-yong jelang menghadapi Irak di laga perdana putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai membantai Timnas Brunei Darussalam dalam laga dua leg di putaran pertama. Kedua laga itu berakhir dengan skor sama, yakni 6-0, sehingga Timnas Indonesia unggul agregat skor 12-0. Dengan hasil tersebut, Timnas Indonesia lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di putaran kedua, skuad Garuda akan tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Timnas Indonesia pun akan langsung melawan Irak di laga perdana grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan digelar pada Kamis, tanggal 16 November tahun 2023. Jelang duel tersebut, Shin Tae-yong pun mengakui bahwa Irak adalah tim yang kuat. Bahkan, ketangguhan tim itu dinilai Shin Tae-yong jauh lebih baik dari Timnas Indonesia. Meski tangguh, Shin Tae-yong memastikan Timnas Indonesia tidak akan gentar melawan Irak. Dia meminta Mark Klok dan kawan-kawan untuk tetap tampil percaya diri demi meraih hasil manis. Pada laga pertama, kami akan melawan Irak dalam laga tandang, tentu saja Irak lebih kuat ketimbang Timnas Indonesia, ujar Shin Tae-yong. Jadi, yang terpenting pemain harus lebih percaya diri, bahkan mereka harus berani bermain di daerah lawan, lanjutnya. Dengan kondisi di atas, menarik menantikan duel Timnas Indonesia vs Irak. Hasil manis wajib diraih demi menjaga asa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui, hanya posisi dua teratas pada klasemen akhir setiap grup di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang bakal lolos ke putaran ketiga. Tak ayal, kemenangan perlu diraih Timnas Indonesia kala menghadapi setiap tim di grup F. Beberapa pemain abroad dipastikan langsung terbang ke Irak. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto menyebut skuad Garuda baru berkumpul pada tanggal 12 November dan berangkat ke Irak pada tanggal 13 November sebelum tanding menghadapi Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan Timnas Indonesia versus Irak akan berlangsung pada tanggal 16 November. Kemungkinan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 ini digelar di Stadion Internasional Basra. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan skuad yang akan tampil melawan Irak bakal berkumpul pada tanggal 12 November malam. Tim baru bisa berangkat ke Irak sehari berikutnya karena liga masih berjalan. Kita dari coaching staff merencanakan kumpul tanggal 12 November. Malamnya kita kumpul, jadi tanggal 13 November pagi kita berangkat ke Irak, kata Nova. Kita langsung berangkat ke Irak karena tanggal 12 November masih ada yang main, Dewa United lawan PSM kalau tidak salah. Jadi itu yang bikin kita tidak bisa langsung kumpul, ucapnya. Untuk pemain abroad atau yang berkarir di luar negeri seperti Asnawi Mangkualam Bahar, Elkan Bagot, atau Sandy Walsh, disebut Nova akan langsung berkumpul di Irak. Karena waktu kumpul yang mepet tersebut, tidak ada jadwal uji coba. Begitu sampai di Irak, tim akan bersiap secara taktik untuk menghadapi Irak pada tanggal 16 November. Kalau uji coba tidak ada karena tanggal 16 November kita langsung main lawan Irak. Nanti 13 kita sampai paling akan langsung latihan taktikal, jelas Nova. Pengamat sepak bola nasional Kusnaini meminta pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menggelar laga uji coba sebelum menghadapi Irak. Timnas Indonesia akan mengawali fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak pada tanggal 16 November mendatang. Dengan waktu kurang dari 1 bulan, Kusnaini berpendapat skuad Garuda tak punya waktu banyak untuk persiapan. Shin Tae-yong harus bisa mengumpulkan pemain dan uji coba.
Jangan sampai datang langsung bertanding, jadi pemain punya kesempatan seminggu sebelum tanding untuk uji coba, kata Kusnaini. Menurut Kusnaini, adaptasi pemain jadi salah satu kunci utama jika ingin menang atas Irak. Sebab laga tersebut dijadwalkan sebagai pertandingan tandang. Komunikasi PSSI dengan klub perlu dibangun. Kusnaini berharap klub bisa melepas pemain ke timnas Indonesia setidaknya sepekan sebelum melawan Irak. Sebab menurutnya, lawan Irak adalah ujian berat. Irak yang berada di peringkat ke-67 dunia jadi salah satu buktinya. Kemenangan besar dengan agregat 12-0 kontra Brunei tak bisa jadi gambaran performa skuad Garuda lantaran menghadapi lawan yang berada di level yang cukup jauh. Klub dan PSSI harus bersinergi agar pemain bisa berkumpul minimal seminggu. Karena kita ketemu dengan tim yang jarang bertemu, beda seperti ketemu dengan negara-negara Asia Tenggara, ucapnya. Hasil Timnas Indonesia U17 versus FC Köln U17 di laga uji coba di Jerman berakhir dengan skor 2-3. Arhan Kakak mencetak gol pertamanya selama uji coba di Jerman, sementara itu Chow Yun Damanik menjalani laga debutnya di Timnas U17 dan langsung mencetak 1 gol. Ini merupakan uji coba terakhir Timnas U17 Indonesia di Jerman, mereka akan kembali ke Indonesia usai melakoni pemusatan latihan TC di negeri Panser sejak September tahun 2023. TC itu dijalani skuad Garuda Asia untuk persiapan Piala Dunia U17 2023. Agenda itu dijalani tim asuhan Bima Sakti agar makin matang pada Piala Dunia U17 di mana Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Beberapa rangkaian telah dilalui tim itu untuk melihat perkembangan para pemain selama berlatih di sana. Nantinya, Timnas Indonesia masih akan menjalani TC lanjutan di tanah air. Dengan demikian, Arhan Kakak dan kawan-kawan dapat makin siap menatap Piala Dunia U17. Ajang tersebut akan berlangsung pada tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember tahun 2023. 4 stadion yakni Jakarta International Stadium JIS, Stadion Sijalak Harupat, Stadion Manahan, dan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) ditunjuk menjadi venue. Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama dengan Ekuador, Panama, dan Maroko. Fase grup A akan berlangsung di Stadion GBT. Nantinya, upacara pembukaan Piala Dunia U17 akan berlangsung di GBT saat Timnas Indonesia melawan Ekuador. Sementara itu, penutupan Piala Dunia U17 akan berlangsung di Stadion Manahan, sekaligus laga final.